Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangers MPM di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Andi Farabi dalam program kesayangan kita Binsan, Bincang Santai. Al-Quranul Karim wajib dibaca, dipelajari, dan ditadaburi oleh setiap umat muslim. Keterbatasan seseorang itu tidak mempengaruhi semangat untuk terus belajar Al-Quran. Oleh karena itu, pagi ini kita bincang santai dengan seorang pengajar. Pengajarnya unik. Beliau pengajar untuk tunanetra. Saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, pengajar Braille dengan metode Braille, pengajar Al-Quran dengan metode Braille. Langsung aja kita sapa, ada Bapak Ajat Sudrajat. Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ajat bersama Pak Asep Setiawan ya. Masya Allah. Pak Ajat seorang staf pengajar Pak ya, pengajar membaca Al-Quran dengan metode Braille. Iya. Ini dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Baik Pak Ajat. Pak Ajat sudah berapa lama Pak mengajar metode Braille ini Pak? Saya kebetulan mulai mengajar itu kalau resminya sih dari tahun 2006. Baik. Tapi kebetulan saya pernah di asrama di Cawang dan saya juga belajar Braille di situ. Oh, awal belajar di situ. Awalnya di situ di PSBN Cawang. Nah, setelah itu saya membantu teman-teman juga buat ngajar. Teman-teman tunanetra yang lainnya. Yang lainnya yang masih mula. Untuk belajar Al-Quran. Udah belajar Al-Quran dari situ, terus akhirnya di tahun 2006 lah saya mulai mengajar Al-Quran Braille. Oke. Muridnya sudah ada yang hafiz dong Pak? Kalau muridnya banyak, ada yang hafiz, ada yang sudah hafiz ya, alhamdulillah. Ada yang hafal hadis, Masya ada Allah. yang ini karena memang kadang-kadang mereka itu dari rumah udah belajar sebetulnya udah hafal, cuman kan mereka belum bisa baca braille-nya. Nah, malah kalau hafiz sih pinteran muridnya dibanding gurunya. Baik, ya Pak Ajat. Pak Ajat, untuk awal ya, untuk pemula belajar Braille ini itu butuh waktu berapa lama Pak untuk menguasai huruf Braille-nya? Tergantung kemampuan. Baik. Tergantung kemampuan. Ada yang kadang-kadang 4 hari aja dia udah paham mengenai ini. Karena kan sebetulnya rumusnya mudah seperti ini. Jadi ini ada 6 titik, ada 6 titik. Oke. Nah, kita tinggal tinggal menulis misalnya huruf A titik 1, B 12 misalnya. Okay. Atau kalau huruf alif itu titik 1, ba 12, ta itu 1456 misalnya gitu. Jadi tinggal menghafal ininya. Nah, kalau misalnya daya hafalnya cepat, dia juga bakalan cepat. Cuman bedanya kalau huruf biasa itu kan tidak ada tanda-tanda. Sedangkan kalau di huruf Braille mim pasti ada fathah, ada alif atau ada domahan gitu. Baik, itu baik. bedanya. Sampai ke tajwidnya juga ada Pak Tajwidnya ya? ada. Oke. Tajwidnya ada, misalnya kayak hukum ya. Sebetulnya semuanya sama. Di hukum bacaan itu semuanya sama, ada makhrajil huruf, sifatul huruf, ada tajwid, ada hukum nun mati, mim mati gitu kan gitu. Semuanya ada. Cuman bedanya ini sesuai dengan disesuaikan dengan Braille. Oke. Gitu. Berarti Pak Ajat 2 kali belajar nih Pak ya? Belajar Braille-nya, terus belajar tajwidnya gitu ya? Betul. Masya Allah. Oke. Nah Pak, Bapak muridnya sudah banyak Pak ya? Sudah ada yang hafiz juga ya? Iya. Kira-kira ada yang paling cepat itu menghafal Quran berapa lama Pak? Kebetulan ada teman saya. Ya, kalau saya nggak pernah nyebut murid. Karena saya teman bilang ya? teman. Masya Allah. Nah, teman saya tuh belajar, dia hafiz itu cuman 2 tahun tapi dia udah hafal semua 30 juz. 30 juz. Masya Allah. 2 tahun, jadi
dia juga hafal, selain hafal Al-Qur'annya, hafal halamannya juga. Terus kalau misalnya ditanya dia baca Quran ayat sekian, nanti dia tahu ayat berapanya. Masya Allah. Iya. Tadi yang saudara Irham tadi Pak. Almarhum Awaludin Batu Bara. Oh, sudah meninggal. Iya. Masya Allah. Oh, beliau lebih cepat menghafalnya. Lebih cepat, iya. 2 tahun sudah sampai menghafal Al-Quran, sampai ke halaman-halaman juga sudah. Betul, dia sampai halaman-halamannya hafal. Baik. Nah Pak Ajat, ini untuk pemula, kira-kira apa Pak yang menjadi kesulitannya Pak memulai belajar Braille ini? Ya, yang pasti kepekaan tangan. Kita apalagi kayak model Pak Asep, kebetulan Pak Asep baru Pak ya, ini Pak. Baru, dia juga baru tunanetranya juga baru tahun 2010 Pak Asepnya, 2010 aja. Itu mesti benar-benar melatih kepekaan. Jadi bisa membedakan mana huruf A, huruf alif, huruf ba, huruf ta. Kadang-kadang di kita nih tandanya ada hamzah alal domah. Itu hampir mirip sama huruf ta. Cuman bedanya kalau hamzah alal domah itu 2, 3, 4, 5, sedangkan huruf ta 1, 2, 5, 6. Oke. Nah, bedanya itu doang. Itu memang harus hafalnya. Betul, harus hafal. Kayak Masya Allah. Berarti teman-teman kita yang tunanetra ini ada kurangnya, tapi diberi Allah kelebihan. Ingatannya yang Masya Allah. Seperti Pak Asep ya. Pak Asep sudah berapa juz Pak Asep? Masya Allah, insya Allah minta doanya aja kita. Oh, lagi proses Pak Asep ya, lagi belajar ya. Oke. Nah Pak Asep sudah berapa lama Pak Asep? Saya ke Pak Asep dulu Pak ya. Saya ngikut Belajar Braille ini. Braille awalnya di Taca, di alumni di Cawang ya, bareng sama Bapak Ajat. Alhamdulillah beliau senior kita ya. Alhamdulillah. Belajar dari tahun berapa waktu itu 2015 caranya begitu, pas masuk naik kelas ke kelas percepatan saya nggak sampai selesai nih, dari situ saya mau terus ke Arab Braille. Habis saya keburu resign, stuck di situ, berhenti di situ. Iya, alhamdulillah ketemu Bapak Ajat. Iya, tapi kalau Pak Asep, maaf Pak ya, tidak dari kecil Pak ya, tunanetranya ya. Iya, tunanetranya dari kecil ya. Saya 2010 lagi proses belajar lah Pak ya. Iya. Ya semoga segera bisa membaca Al-Quran, hafalannya terus nambah, menjadi hafiz Quran. Amin. Pak Ajat, saya kembali ke Pak Ajat lagi. Iya. Ini sangat menarik nih Pak. Pak, boleh nggak Pak berikan kita contoh ya, bagaimana membaca Braille itu Pak? Nah kan bawa Al-Quran Pak ya? Iya. Al-Quran Braille itu Pak ya? Al-Quran Braille. Masya Allah. Ini seperti ini, bacanya begini. Ini biasanya susunannya ini atasnya bacaannya ain, terus titik min. Nah, terus di sini ada di kita kalau angka itu diawali tanda angka. Nah ini dia. Terus yang seperti ini kalau di huruf biasa ini C, tapi kalau di huruf Arab, angka itu menandakan ini angka-angka 3. Nah terus yang bawah, yang sampingnya lagi ini kalau di huruf biasa itu J. Tapi kalau atau di huruf Arabnya ini jim. Nah kalau di huruf biasa ininya angkanya ini 0. Nah ini, terus di sini surah. Nah ini surah An-Naba. Oh, Masya Allah. Bisa dibaca sedikit Pak. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاسا. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini saya masih merinding ini Pak Ajat. Artinya inilah mukjizatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu untuk semua umat tanpa ada batasan. Ya, yang namanya Muslim wajib membaca Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Pak Ajat dan Pak Asep atas inspirasinya nih. Saya ya ini semoga bisa menginspirasi semua Rangers MPM di seluruh Nusantara untuk semangat belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, Pak Ajat bisa nggak memberikan sedikit motivasi kepada Rangers MPM di seluruh Nusantara agar mereka semangat belajar dan membaca Al-Quran? Iya. Yang pastinya Al-Quran itu adalah petunjuk satu-satunya yang nanti akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Masya Allah. Jadi siapapun, baik dia dari suku manapun ataupun dia disabilitas atau non disabilitas, tidak ada terkecuali dia harus terus menghafal Quran, harus memahami Al-Quran demi keselamatan di dunia wal akhirah. Masya Allah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Pak Ajat Sudrajat dan Pak Asep Setiawan. Ini khususnya untuk saya pribadi, saya sangat terinspirasi sekali nih dengan saudara-saudara saya ini. Ya, semangatnya untuk belajar Al-Quran dan menghafal itu luar biasa, patut dicontoh. Terima kasih banyak Pak ya, dan ya, sudah hadir di Bincang Santai ini. Semoga Allah merahmati Bapak semuanya. Amin. Amin. Rangers MPM, demikianlah Bincang Santai kita bersama dua orang hebat yang berusaha belajar menghafal Al-Quran dengan metode Braille. Mereka punya keterbatasan, tapi di mata Allah semua sama. Bisa jadi sahabat kita berdua ini yang lebih mulia dibanding kita semuanya. So, Rangers MPM tetap semangat untuk belajar, membaca, dan menghafal Al-Quranul Karim. Demikianlah bincang santai kita kali ini. Stay tune terus di MPM TV. Andi Farabi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep, Pak Ajat ya.